Benarkah Coach Sintayong panggil 15 pemain abroad jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra timnas Vietnam? Pulih dan tampil penuh membela klubnya di Liga Italia. Begini kata Jay Itzes jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Disebut Coach Sintayong sujud syukur. Benarkah PSSI pastikan Martin Paes bisa memperkuat timnas Indonesia? Debut berjalan dengan baik. Proses pengambilan sumpah WNI Nathan Chuaon terus dinantikan warganet. Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kabar pertama kini datang dari calon pemain timnas Indonesia Nathan Chuaon, di mana Nathan Chuaon akhirnya bermain dalam kompetisi resmi 2023-2024 setelah absen selama setengah musim lebih. Nathan Chuaon bertanding sebagai pengganti ketika SC Heerenveen menang 3-2 atas AFC Ajax dalam pekan ke-21 Eredivisie Minggu 11 Februari 2024 malam. Diketahui Nathan masuk tepat di menit ke-89. Tercatat bahwa Nathan Chuaon hanya berlaga selama semenit berdasarkan hitungan waktu normal, meski partai SC Heerenveen kontra Ajax baru berakhir pada menit ke-90+9. Usai jalani debutnya bersama SC Heerenveen, banyak yang berharap bila sang pemain bisa segera datang ke tanah air untuk menjalani sumpah WNI. Bila naturalisasi selesai dalam waktu dekat, maka Nathan Chuaon berpeluang debut dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persatuan Sepak Bola Indonesia menegaskan proses perpindahan asosiasi atau federasi Jay Itzes telah rampung dan sang pemain pun memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Hal itu disampaikan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga seperti dikutip dari akun resmi Transfermarkt Indonesia. Sudah beres proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI, kata Arya Sinulinga saat menjawab pertanyaan warganet di Instagramnya. Kepastian itu membuat Jay Itzes semakin dekat untuk menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Terdekat timnas Indonesia akan tampil menghadapi timnas Vietnam di matchday ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi Itzes sendiri mengaku sudah tak sabar untuk menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Bahkan dia berharap bisa segera mencetak gol untuk skuad tim merah putih. Saya sangat senang, semua berjalan dengan cepat. Saya sangat berterima kasih dan saya senang bisa berada di sini. Akhirnya bisa menggunakan jersey ini dan perlengkapannya, jadi saya sangat tidak sabar, ucap Jay Itzes Senin 12 Februari 2024. Jay Itzes meski berposisi sebagai bek, ia berharap bisa mencetak gol dalam laga debutnya nanti. Hal itu secara tak langsung membuat Jay Itzes melempar teror kepada barisan pertahanan Vietnam. Dan setelah itu bermain untuk menit pertamaku, mencetak gol pertamaku, membuat debutku, itu semua adalah mimpi dan aku berharap bisa menggapai mimpi itu, tambah sang pemain. Timnas Indonesia akan menjalani laga penting di matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Dibilang penting karena kemenangan atas timnas Vietnam akan membuka peluang skuad Garuda untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi meraih kemenangan, Coach Sintayong diprediksi masih akan mengandalkan sejumlah pemain andalannya di Piala Asia 2023 kemarin. Jika ukurannya personel di Piala Asia 2023, tercatat ada 10 pemain abroad alias pesepak bola yang mentas di luar negeri. Mereka ialah Elkan Bagot, Jordi Amat, Asnawi Mangkualam, Sadil Ramdhani, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Sain Patinama, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Selain nama-nama di atas, Coach Sintayong berpotensi memanggil 4 pemain abroad lain untuk laga melawan timnas Vietnam. Mereka ialah Jay Itzes, Nathan Chuaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangon. Jika tidak mengalami cedera, Jay Itzes bisa turun menghadapi timnas Vietnam. Kemudian Nathan Chuaon tinggal menjalani sumpah warga negara Indonesia dan berpindah federasi agar dapat ambil bagian kontra timnas Vietnam nantinya. Untuk Tom Haye dan Ragnar memang agak berat untuk tampil melawan timnas Vietnam sebab proses naturalisasi mereka saat ini baru sampai di DPR dan akan dirapatkan pada awal Maret 2024 atau beberapa hari jelang laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam. Namun Exco PSSI Arya Sinulinga berjanji akan mempercepat proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar. Harapannya dua pemain berdarah Belanda ini juga bisa turun di laga timnas Indonesia melawan timnas Vietnam.
Coach Sintayong disebut wajib bersyukur atas adanya kabar baik ini sebab anggota Komite Disiplin PSSI yang dulunya biasa mengurus proses naturalisasi pemain keturunan melihat ada celah untuk melanjutkan naturalisasi Martin Paes. Sebelumnya, sejak pertengahan minggu kemarin, nama Martin Paes ramai dibicarakan di media sosial. Nama kiper FC Dallas itu ramai disebut karena dikabarkan tak bisa melanjutkan proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia. Penyebabnya karena Martin Paes gagal memenuhi syarat artikel ke-9 ayat 2 soal penggantian asosiasi yang ditetapkan FIFA. Masalah itu pun datang karena sang pemain pernah memperkuat timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 lalu, di mana usia Martin Paes adalah 22 tahun atau melebihi batas usia yang ditentukan oleh FIFA. Namun Hassani Abdul Ghani melihat masih ada celah yang dapat dimanfaatkan tim legal PSSI. Menurut Hassani ada peraturan yang dapat dimanfaatkan khususnya soal negara yang tidak mengenal dui kewarganegaraan seperti Indonesia. Hanya saja sekalipun proses naturalisasi Martin Paes dilanjutkan tak akan bisa secepat Ragnar dan Tom Haye, di mana Ragnar dan Tom Haye kemungkinan sudah mendapatkan paspor Indonesia pada Maret 2024 mendatang. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.